Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Puspitasari. Saya di sini mengajar sebagai guru matematika. Yuk kita simak pelajarannya. Nah, yang ingin saya bahas adalah pelajaran kelas 10 bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. 1 variabel. Oke, kita lanjut ya. Nilai mutlak. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apa sih nilai mutlak itu? Yang kita bayangkan adalah sesuatu mutlak yang artinya sudah ditetapkan ya. Ditetapkan, sudah tidak bisa diatur. Nah, di sini nilai mutlak ini juga sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah. Apa sih yang nggak bisa diubah? Nah, nilai mutlak adalah yang sesuatu bernilai positif. Apapun itu, nilainya pasti positif. Maksudnya apa ya? Yuk, kita simak. Nah, notasi atau simbol notasi nilai mutlak adalah seperti ini ya. Berarti apapun tandanya seperti ini adalah nilai mutlak atau positif. Contohnya, nah seperti ini misalnya 5 notasi nilai mutlak 5. Nah, berapa nilainya? 5. Notasi minus 5 adalah 5. Oke, mudah bukan? Minus selalu bersifat positif karena nilai mutlak ini adalah positif ya. Berarti kalau misalnya dia minus 0,01 ya 0,01 seperti itu ya, bernilai positif. Bisa membuka halaman 11 di buku paket kalian ya. Di halaman 11 di situ ada contoh soal dari nomor 1 ya. Nilai mutlak 2x minus 5 sama dengan 9. Nah, di sini ada dua cara, yaitu cara pertama cara aljabar atau plus minus. Cara kedua adalah mengkuadratkan kedua ruasnya. Yuk kita simak yuk. Cara pertama, cara 1, plus atau minus. Nah, kalau plus ini ingat aja, dia soalnya langsung kita kerjakan. Tuh. Berarti nilai mutlak 2x minus 5 sama dengan 9 ya. 2x minus 5 sama dengan 9. Ingat, pelajaran SMP, pelajaran SD, kita harus mengerjakan atau mengelompokkan yang variabelnya sama atau kelompoknya sama. Ayam ditambah ayam, bebek ditambah bebek. Jangan sampai ayam ditambah dengan bebek. Gimana sih maksudnya? Nah, bagi yang punya variabel X sama yang tidak punya variabel, yang mana nih? Oh, yang nggak punya variabel 9 sama 5 kita gabungkan. Berarti minus 5 kita pindah ruaskan. Yang tadinya dia di ruas kiri berubah menjadi ke ruas kanan. Berarti 2x sama dengan 9, ini pindah ruas, negatif pindah ruas menjadi positif. Oke, paham? Nah, berarti tinggal 2x sama dengan 14. X sama dengan, ingat, perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 14 dibagi dengan 2. X berarti berapa nih anak-anak? 14 bagi 2 yaitu 7. Mudah kan? Nah, sekarang kita negatif. Oke, berarti nilai mutlak 2x minus 5 sama dengan 9. Ingat, negatif, ruas kanan hasilnya negatif atau dikalikan negatif. Tidak boleh serta-merta kita langsung taruh negatif aja ya. 2x minus 5 sama dengan minus dikali 9. Ingat, ruas kanan dikali 9. Berarti 2x minus 5 sama dengan minus 9. 2x sama dengan minus 9. Minus 5 pindah ruas menjadi positif plus 5. Berarti 2x sama dengan min 9 ditambah 5. Berarti utang 9 dibayar 5.
berarti adalah minus 4. X sama dengan, ingat perkalian pindah ruas menjadi pembagian, minus 4 dibagi 2. X sama dengan minus 2. Ini cara pertamanya. Berikutnya adalah cara kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruasnya. Kita kuadratkan baik ruas sisi kiri maupun ruas sisi kanan. Berarti 2x minus 5 sama dengan 9. Ini kita kuadratkan ya kedua ruasnya. Berarti 2x minus 5 dikuadratkan sama dengan 9 dikuadratkan. Ini gimana coba? Ayo, ada yang masih ingat cara cepatnya? Cara cepatnya gimana sih? Yuk, kita simak dulu. Cara cepatnya yaitu A ditambah B dikuadratkan. Cara cepatnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Seperti ini ya. A-nya yang mana nih? Jika diketahui A-nya adalah 2x, B-nya adalah minus 5. Kita langsung substitusikan ke dalam sini. A kuadrat berarti 2x dikuadratkan. Oke. Terus berikutnya apa? 2AB, 2 dikali nilai A dikali nilai B ditambah dengan 2 dikali A nya berapa? 2x lalu dikali dengan min 5. Oke. Lanjut, B kuadrat berarti nilai B nya ditambah dengan min 5 dikuadratkan. Oke. 2x dikuadratkan berarti 2x dikali 2x yaitu 4x kuadrat ditambah dengan ini berapa? 2 dikali 2x dikali lagi dengan minus 5. 2 kali 2x 4x dikali lagi dengan minus 5. Berarti 4x dikali dengan minus 5 berapa ya? Oh, minus 20x ditambah dengan minus 5 pangkat 2. Minus 5 kali minus 5 yaitu 25. Oke, gampang kan? Karena 4x kuadrat minus 20x plus 25. Oke, ini hasil dari ini. Cara mudahnya. Berarti kita taruhin di sini 4x kuadrat minus 20x positif 25 9 dikuadratkan berarti 81. Setelah ini diapain? Semua nilai ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Semua ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri. Nah, di sini berarti 4x kuadrat minus 20x positif 25 sama dengan 81. Pindah ruas menjadi negatif 81. Nah, ruas kanannya berarti sisa apa? Sisa 0 karena semua ruas kanan pindah ke ruas kiri sama dengan 0. Nah, yuk kita lihat yang mana sih yang sekelompok. X kuadrat ada nggak nih temennya? Nggak ada ya, maka dia tetap 4x kuadrat minus 20x ada nggak temennya? Nggak ada, berarti minus 20x. Nah, 25 positif 25 negatif 81. Utang 81 dibayar 25. Berapa coba? Kamu utang 81.000 dibayar 25.000. Nah, yang tersisa apa? Masih hutang kah atau masih milik uang kamu? Apa ya? Oke, berarti masih hutang karena hutang kita lebih banyak. Berarti berapa nih? Nah, minus 81 ditambah 25. Anggap seperti ini. Ya, berarti 6
Ini sisa 7, 56. Oke. Minus 56 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Sebelumnya kita bisa sederhanakan lagi nggak sih? Bisa banget disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Ada 4, ada 20, ada 56. Karena ini dia lebih besar semua ya nilainya. Kita bisa sederhanakan lagi. Ada 4, ada 20, ada minus 56. Sama-sama dibagi berapa? Gitu. Nah, kita ingat. Ada 4, 20, 56. Kita bisa sama-sama bagi dengan nilai 4 setiap itunya. Miss, apakah semua nilai nanti seperti ini dibagi? Enggak. Jadi tergantung dengan ini, bisa nggak sih kita lebih perkecil atau kita lebih sederhanakan. Jadi nggak semuanya kita bagi ya. Kalau misalnya nanti bisa langsung dikerjakan, ya dikerjakan saja. Kalau nilainya lebih kecil atau tidak bisa dibagi sama sekali. Karena ini kebetulan bisa dibagi, maka kita bagi dengan 4. Nah, 4x kuadrat dibagi dengan 4 berarti x kuadrat minus 20x dibagi dengan 4. Berarti minus 5x minus 56 dibagi dengan 4 berarti minus 14 sama dengan 0. Setelah ini diapain, Miss? Gitu. Nah, masih ingat gak sih dengan pelajaran gradien? Nih, bisa juga dengan masuk gradien. Nah, gimana sih caranya? Kita bisa faktorkan, mencari faktor dari persamaan ini. Bisa kita cari x kuadrat minus 5x minus 14. Nih, dikuadratkan bagi yang lupa. Gimana ya caranya? Udah ingat belum? Yang ada begini sama begini. Nah, gimana caranya? Nih, sekarang kita cari x kuadrat. X kuadrat berarti apa kali apa? Berapa ya? X kali X, Miss. Ya, betul. X kali X. X dikali X. Kita taruh sini. X kali X. X kuadrat. Nah, berikutnya ini. Minus 14. Dulu, 14. Perkaliannya berapa aja? 7 kali 2. Oke, 7 kali 2. Nah, tengah-tengahnya gimana dong? Tengah-tengahnya belum ada, Miss. Biasanya kan ada plus atau minus. Yang menentukannya gimana? Oh, yang menentukannya adalah ini, si tengah-tengahnya. 7 sama 2. Kira-kira ada nilai 7, ada nilai 2. Tapi untuk menghasilkan minus 5, yang jelas siapa? Berarti utangnya ya yang lebih besar. Berarti 7-nya yang dinilai minus. Seperti ini. Min 7 ditambah 2, hasilnya berapa pasti? Minus 5. Atau kalau misalnya kalian mau gimana ya? Gak bisa nih, Miss, kalau masih kita tebak-tebakan. Boleh banget caranya ujung kali ujung. Nah, x kali 2, 2x ya. Terus ada lagi dengan tengah kali tengah, 7x. Ini berdua gimana hasilnya biar menjadi minus 5x? Ada 7x, ada 2x. Gimana caranya nih biar dia jadi minus 5x? Oh, berarti dia minusnya di sini, plusnya di sini. Karena minus 7x ditambah 2x hasilnya minus 5x. Tapi kalau misalnya kamu negatifnya gini, berarti negatif 2x positif 7x berapa hasilnya? Positif 5x, tidak memenuhi si P. Oke, berarti ini minus 7x, ini adalah plus. Gampang kan? Berarti jadi x minus 7 sama dengan 0, atau x positif 2 sama dengan 0. Nah, x min 7 sama dengan 0, berarti nilai x nya berapa? Minus 7 pindah ruas menjadi plus 7. X plus 2 pindah ruas menjadi apa? Minus 2. Gampang kan? Berarti nilai x nya adalah 7 atau nilai x adalah minus 2. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu.
setelah kita mempelajari persamaan nilai mutlak, sekarang kita mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak. Simbolnya seperti apa? Nah, dia ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya min A lebih kecil X lebih kecil A. Untuk lingkarannya dia bulat kosong. Untuk garis bilangannya, berarti karena bulat kosong dia seperti ini. Nah, HP-nya itu ada di tengah-tengahnya atau yang diarsir. Ya, kalau lebih kecil, misalnya X lebih kecil dari 3, berarti 3-nya terhitung nggak? Enggak, karena 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Kalau lebih kecil, angka yang disebutkan itu tidak, atau yang tidak ada sama dengannya, angka yang disebutkan tidak termasuk dalam HP-nya. Oke, lanjut untuk yang ini. X ya, X lebih kecil A atau X lebih besar A minus A. Oke, dia sama lingkarannya, lingkaran kosong. Lebih kecil minus A, dia arahnya kemana kalau lebih kecil? Ke kiri atau ke kanan? Kalau minus 5 itu lebih kecil dari minus 3 atau lebih besar dari minus 3. Berapa ya? Kamu punya utang 5, terus ngutang 3, lebih kecil mana hutang kamu? Tuh, lebih kecil dari minus 3 ya. Berarti dia ke sini. Tuh. Oke. Lanjut lagi. X lebih besar dari A, berarti arahnya ke sini. Oke, berarti yang diarsir merupakan HP-nya. Lalu untuk yang lebih kecil sama dengan min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Untuk lingkarannya adalah lingkaran penuh. Berarti kalau lebih kecil sama dengan atau ada tanda sama dengannya, angka yang disebutkan itu termasuk dari himpunan penyelesaian. X lebih kecil sama dengan minus A atau X lebih besar sama dengan A. Ini juga sama, lingkaran penuh. Oke, ambil contoh. Nah, misalnya ada minus 2 lebih kecil X lebih kecil 5. HP-nya apa berarti? Minus 2-nya dihitung nggak? Enggak ya. Ingat, kalau tidak ada sama dengan, angka yang disebutkan tidak terhitung. Berarti minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau misalnya ada X lebih kecil dari minus 5 atau X lebih besar sama dengan 3, berarti ini terhitung nggak ada sama dengan? Terhitung. Kalau ada sama dengan dia terhitung. Berarti lebih besar atau lebih kecil minus 5. Lebih kecil dari minus 5 itu minus 6, minus 7, dan seterusnya. Berarti minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, tak terus hingga, dan ada lagi. Berarti X nya adalah lebih besar sama dengan 3, 4, 5, 6 sampai tak terhingga. Seperti itu contohnya. Oke, untuk membahas contoh soal, saya akan mengambil contoh soal
atau soal di halaman 22 ya, 22 latihan 1.4. Nah, kita bisa lihat di nomor C ya, di sini ada C, nomor 1 bagian C, yaitu nilai mutlak 2x plus 3 lebih kecil sama dengan 5 minus x. Nah, ini ada 2x plus 3 lebih kecil sama dengan 5 minus x ya. Gimana ya cara ngerjainnya? Seperti yang sebelumnya, ada cara 1 dan cara 2. Cara 1 itu adalah cara aljabar atau plus atau minus. Plus atau minus. Nah, cara 2 yaitu mengkuadratkan kedua ruasnya. Kita coba cara 1. Plus atau minus. Nah, yang plus tadi saya sudah ingatkan, dia seperti seperti soal ya. Soalnya di sini soal kita berarti 2x plus 3 lebih kecil sama dengan 5 minus x. Oke. Berarti kita langsung kelompokkan saja. Yang x, yang tidak punya x, tidak punya x. Berarti 2x temannya x ya, ke sini berarti minus x pindah ruas menjadi positif x ya. Yang tersisa di sini apa? Oh, berarti yang tidak memiliki x-nya. Berarti 5 3 pindah ruas menjadi minus 3. Seperti itu. 2x tambah x adalah 3x lebih kecil sama dengan 5 dikurang 3 adalah 2. Berarti x lebih kecil sama dengan 3 pindah ruas menjadi 3 kali dipindah ruas menjadi bagi 2 bagi 3. Ini untuk yang bernilai positif. Sekarang yang bernilai negatif. Oke, yang bernilai negatif, ingat ruas kanan dikalikan dengan minus. Ruas kanan dikalikan dengan minus. Berarti 2x plus 3 lebih kecil sama dengan minus dikalikan ruas kanan 5 dikurang x. Oke, 2x plus 3 lebih kecil sama dengan minus kali 5 adalah minus 5 minus kali minus x, berarti positif x. Oke, kita kelompokkan yang x, yang tidak memiliki x, tidak memiliki x. Berarti 2x negatif x lebih kecil sama dengan minus 5 minus 3. 2x minus x adalah x lebih kecil sama dengan minus 8. Jadi dia adalah 2/3. Atau kita lihat, ingat tadi kalau lebih kecil itu pakai kata diantara, x-nya di tengah-tengah. Berarti apa nih? Yang kiri adalah minus, yang kanan adalah positif. Berarti minus 8 lebih kecil, x lebih kecil sama dengan, karena pakai sama dengan 2/3. Tuh garis bilangannya kayak gimana? Oh, garis bilangannya ingat, kalau misalnya dia lebih kecil dia nyambung. Kalau ada sama dengannya, ingat bulat tertutup. Di sini minus 8, di sini 2/3. Jadi deh. Berarti nilainya apa aja nih? Oh, dari minus 8, minus 7, minus 6, minus bla 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 sampai dengan 2/3. Seperti itu. Cara kedua yaitu mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah, mengkuadratkan kedua ruas, berarti ruas kanan maupun ruas kiri kita kuadratkan. 2x positif 3 dikuadratkan lebih kecil sama dengan 5 minus x dikuadratkan.
Oke, berarti ingat cara cepat kalau masih ada ini, apa cara cepatnya? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Oke, A kuadrat berarti 2X dikuadratkan, berarti 4X kuadrat ditambah 2AB. 2 kali 2X, 4X dikali lagi dengan 3, 12X. B kuadrat berarti plus 9, lebih kecil sama dengan 5 dikuadratkan 25 ya. 2AB berarti 2 kali 5 10 dikali lagi dengan minus X, berarti minus 10X. Nah sekarang yang B nya minus X dikuadratkan berarti positif X kuadrat. Oke, kita lanjut lagi. Berarti ingat tadi yang di awal, ruas kanan semuanya pindah ke ruas kiri agar menghasilkan ruas kanan 0. Berarti 4X kuadrat positif 12X positif 9, ini semua kita pindahkan. Berarti 25 positif 25 pindah ruas menjadi negatif 25 minus 10X, kita pindah ruas berarti jadi plus 10X plus X kuadrat, pindah ruas menjadi negatif X kuadrat, lebih kecil sama dengan 0. Nah ingat, kita wajib mengkelompokkan atau mengoperasikan dengan variabel atau kelompok yang sama, atau yang namanya apa? Suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih? Oh, suku sejenis itu adalah variabel serta sukunya yang sama. Misal, variabelnya X. Nah, sama nggak sih dengan X kuadrat? Tidak sama. Walaupun variabelnya sama, tetapi sukunya atau pangkatnya berbeda, itu tidak suku yang sejenis. Gitu. Jadi wajib variabel serta pangkatnya sama. Nah, di sini ada X kuadrat. Dia temanannya sama siapa? Oh, minus X kuadrat. Berarti berapa? 4X kuadrat minus X kuadrat adalah 3X kuadrat. Nah, ini kalau kita ganti lagi di sini, 12X berteman dengan siapa? Oh, 10X. Berarti 12X tambah 10X adalah positif 22X. Nah, negatif 25 temannya dengan positif 9. Minus 25 tambah 9 lebih besar mana? Negatif 25 kah atau 9? Yang lebih besar adalah negatifnya, berarti nilai yang paling besar yang menang. 25 dikurang 9 adalah 16, berarti negatif 16 lebih kecil sama dengan 0. Nah setelah ini diapakan? Difaktorkan seperti tadi. Nah 3X kuadrat, berapa yang menghasilkan 3X kuadrat? 3X dikali X, benar nggak? 3X kali X. Oh iya benar, karena 3X kali X adalah 3X kuadrat. Nah ini minus 16 berapa ya? Nah berapa ya ini? Berapa ya Miss? Nah nggak hanya 4 kali 4 ya, bisa juga 2 kali 8 yang mendekati 22. Berarti misal kita taruh di sini 2, di sini 8. Benar nggak sih? Nah seperti caranya tadi ya, 2X ujung kali ujung, 3X kali 8 adalah 24X, tengah kali tengah berarti 2 kali X 2X. Yang menghasilkan nilai di tengah ini berarti harus apa nih? Yang negatif yang mana, yang positif yang mana? Nah karena dia di sini positif, yang lebih besar, carilah yang positif yang lebih besar. Oh 24, ya pasti dikurang 2 dong, biar positif 22. Berarti di sini positif, di sini negatif. Nah yang mana nih yang positif? Karena 24, oh yang ujung kali yang ujung, berarti di sini positif, di sini negatif. Maka jadi 3X negatif 2 lebih kecil sama 0, atau X ditambah 8 lebih kecil sama dengan 0. Nah berarti berapa?
3x ini pindah ruas menjadi lebih kecil sama dengan 2x sama dengan lebih kecil sama dengan 2/3, atau x lebih kecil sama dengan minus 8. Lalu kita bisa buat seperti ini. Ingat, kalau ada sama dengan dia bulat penuh. Di sini minus 8, di sini 2/3. Nah, cara 1 atau cara 2 menghasilkan jawaban yang sama, tetapi dengan langkah yang berbeda. Terserah kalian mau pilih yang cara 1 kah atau cara 2. Yang penting kalian wajib teliti saat mengerjakannya. Selamat mencoba.